Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Resi Pratiwi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan pokok ekonomi dan sistem perekonomian. Konten kuliah kali ini akan kita bagi menjadi 3 subbab. Nah, ini ada permasalahan ekonomi, kemudian kita akan membahas batas kemungkinan produksi dan sistem perekonomian, khususnya di Indonesia ya. Nah, permasalahan ekonomi. Nah, jadi ekonomi ini ada permasalahan pokoknya ya, atau sumber dari permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini kita bedakan menjadi permasalahan pokok ekonomi klasik dan masalah pokok perekonomian modern. Nah, pada intinya ini ya, yang klasik dan modern ini, intinya permasalahannya itu sama saja ya. Yang membedakannya itu zamannya ya, zaman klasik dan zaman modern. Nah, ini ada permasalahan ekonomi klasik itu permasalahannya ya. Zaman klasik saudara tahu ya, yang sudah belajar sejarah SPE ya, sejarah pemikiran ekonomi. Itu yang klasik ini permasalahannya produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa, apa yang akan dihasilkan, bagaimana cara kita memproduksi gitu ya. Kemudian konsumsi ini bagaimana cara kita menghabiskan nilai guna suatu barang, dan distribusi bagaimana cara kita menyalurkan, mendistribusikan, menyebarkan barang dan jasa tersebut. Nah, ini permasalahan klasik ya. Nah, kalau permasalahan pokok ekonomi modern ini, nah ini ya, what, how, for whom, when. What, apa yang akan diproduksi gitu ya, barang apa, jasa apa yang akan diproduksi. How, bagaimana kita akan memproduksi barang X atau jasa X, bagaimana caranya gitu ya. Kita urutkanlah step-stepnya bagaimana cara kita memproduksi. Kemudian untuk siapa kita akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, ini peruntukannya untuk siapa? Untuk gender pria, wanita, untuk anak-anak mungkin, dewasa, untuk ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil, atau untuk orang yang menderita penyakit tertentu gitu ya. Nah, untuk siapa barang dan jasa itu kita produksi dan kapan kita akan memproduksinya gitu ya. Nah, jadi ekonomi mikro dan ekonomi makro ini kita bedakan terlebih dahulu. Nah, di konteks ekonomi mikro ini, kita itu mempelajari tentang perilaku individu rumah tangga, perusahaan, dalam membuat keputusan alokasi sumber daya yang terbatas. Sederhananya gini ya, konteks yang kita perhatikan itu adalah rumah tangga, individu yang kecil-kecil gitu ya, rumah tangga, perusahaan gitu ya. Nah, kalau yang makro ini kita mempelajari secara makro, artinya mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif ya, secara keseluruhannya. Kalau mikro ini partikel-partikelnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan interaksinya? Nah, interaksi di mikro itu antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga. Ini merupakan kajian mikro. Nah, lalu bagaimana dengan mikro? Nah, lalu bagaimana dengan makro gitu ya? Nah, makro ini kita gunakan untuk menganalisis kebijakan gitu ya. Kebijakan terkait yang global-global. Kebijakan tentang ekonomi, membahas tentang inflasi, kenaikan harga, bagaimana dengan tenaga kerja, kebijakan tentang keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan gitu ya. Nah, kebijakan yang secara menyeluruh ini kita kategorikan kepada ekonomi makro. Jadi dipisah gitu ya, mana yang mikro, mana yang makro.
Nah, kebijakan ekonomi mikro. Nah, kebijakan ekonomi mikro artinya kan kita membahas tentang partikel-partikel yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam satu batang pohon gitu ya. Nah, kalau makro itu kan secara keseluruhannya ya. Nah, kalau mikronya bagaimana dedaunannya gitu, akarnya, rantingnya, bagian-bagian yang terkecil. Nah, kembali lagi nih, kebijakan ekonomi mikro. Nah, yang pertama yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan. Nah, kelangkaan pasti akan terjadi ya. Nah, misalnya kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi belakangan ini ya. Nah, ini kalau ada terjadi kelangkaan minyak goreng, apa pilihan-pilihan, apa opsi-opsi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah atau perorangan, apa yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga gitu ya, bukan pemerintah. Kalau mikro kita membahas tentang rumah tangga dan perusahaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Poin yang kedua itu bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk kesatuan yang lebih besar. Bersinergi ini artinya berkolaborasi, maksudnya ya, bersama-sama pelaku pasar itu ya, nah, dan industri untuk membentuk kesatuan yang lebih besar. Kemudian menggunakan teknik analisis mikro untuk menetapkan langkah-langkah penyesuaian yang lebih efisien, dimana teknik analisis mikro itu kan banyak ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menetapkan atau menyesuaikan dengan tingkat harga mungkin ya, atau kebijakan-kebijakan yang lebih efisien. Kemudian membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Nah, kesepakatan ini apa gitu ya? Ada kesepakatan harga, ada kesepakatan kerjasama gitu ya, dan masih banyak yang lain yang mengikat antara produsen dan konsumen. Kemudian pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Jadi kita perlu menganalisis biaya atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk menentukan pilihan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan kebijakan makro? Nah, kembali lagi ya, konteks makro adalah secara keseluruhan ya, secara makro, yaitu kebijakannya ini tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Jadi tenaga kerja ya, mikirin tenaga kerja, bagaimana penyerapan tenaga kerja yang tinggi gitu. Kemudian yang kedua, produksi nasional yang tinggi. Bagaimana output yang dihasilkan oleh sebuah negara, sebuah daerah itu semakin tinggi gitu ya. Kemudian keadaan perekonomian yang stabil. Nah, kalau ngomong perekonomian itu kan bukan ngomongin kabupaten, kota ya, tapi sebuah daerah atau sebuah negara yang secara makro. Kemudian neraca pembayaran yang seimbang, ekspor, impor, gitu, pemasukan, pengeluaran. Intinya bagaimana mengejar keseimbangan atau yang sebenarnya ya surplus gitu ya. Jadi mendapatkan laba yang besar, tapi yang diutamakan yaitu seimbang. Bagaimana pembayarannya seimbang. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu ya, income outcome. Kemudian ada distribusi pendapatan yang merata. Jadi pendapatan itu juga dipikirkan oleh sebuah negara ya. Jadi pendapatan itu jangan timpangnya tinggi gitu. Jadi yang satu pendapatannya miliaran per bulan, yang satu masih jutaan gitu ya. Itu kan ketimpangannya sangat besar sekali ya. Jadi bagaimana pemerintah mengupayakan supaya distribusi pendapatan itu merata, itu yang diharapkan ya. Oke, kita lanjut kepada asumsi-asumsi ekonomi mikro. Nah, kalau ngomongin ekonomi ya, asumsi-asumsi ini kan sesuatu dengan keadaan begini dalam konteksnya ya. Nah, ini asumsi yang pertama itu adalah berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Nah, kalau berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai,
konteksnya semua labor, semua tenaga kerja dikerahkan secara maksimal gitu ya. Nah, itu asumsi ya, meskipun bahkan negara kita sudah melakukannya gitu ya. Nah, yang kedua, asumsinya itu melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Nah, atas dasar kelangkaan itu apa yang langka itu yang diatasi gitu ya. Nah, berdasarkan kelangkaan, jadi yang sudah banyak itu nggak lagi diproduksi, jadi semuanya terkerahkan secara optimal, itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga itu asumsinya. Nah, konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Rasional itu masuk akal gitu ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi ya yang masuk akal ya. Nah, jangan yang irasional, tidak masuk akal gitu kira-kira. Nah, cakupan ekonomi makro. Nah, kalau makro itu kita itu membahas tentang pengangguran, tentang ekonomi dunia, atau inflasi, peran pemerintah, dan pertumbuhan output. Nah, ini enggak saya terangkan ya. Nah, ini nanti di spesialis ekonomi makro. Nah, jadi perbedaan, kembali lagi nih, saya tampilkan perbedaannya. Jadi, dari aspek harga, unit analisis, dan tujuannya analisis ini beda-beda ya, antara mikro dan makro. Nah, kalau dari segi harga, ini harga itu adalah nilai dari suatu komoditas atau barang-barang tertentu saja di mikro. Sedangkan kalau makro itu, harga itu adalah nilai dari komoditas secara keseluruhan, secara agregat ya, secara keseluruhan. Nah, kalau dari unit analisis itu, kalau di mikro, pembahasannya tentang kegiatan ekonomi secara individu saja ya, karena di mikro itu kan pelaku ekonomi itu ada rumah tangga dan perusahaan, itu saja gitu ya. Nah, kalau di makro, pembahasan tentang kegiatan ekonomi ini secara keseluruhan. Nah, kalau contoh yang mikronya ya, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen atau pasar, penerimaan biaya, laba atau rugi perusahaan. Stop di situ aja, partikel yang kecil. Nah, kemudian kalau di makro, contohnya kita ngomongin tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Nah, ini contoh dalam unit analisis makro. Lalu bagaimana dengan tujuan analisis? Nah, tujuan makro mikro beda ya. Nah, kalau tujuan ekonomi mikro itu lebih menitik beratkan kepada analisa tentang pengalokasian sumber daya. Sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. Nah, kombinasi nanti kita akan dibuatkan kurvanya ya, kombinasi mana yang tepat gitu ya di kurva PPC nanti. Nah, kalau di makro itu lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Jadi secara keseluruhan perekonomian Indonesia. Tahun ini inflasinya berapa persen? Jadi tahun ini tingkat pengangguran naik atau berkurang gitu ya. Atau jumlah tenaga kerja sekarang berapa? Apakah kita mengalami bonus demografi gitu ya? Nah, itu pembahasannya di makro. Lanjut kita membahas tentang batas kemungkinan produksi. Jadi sesuai yang saya katakan di sini ya, kombinasi yang tepat itu bagaimana? Jadi kombinasi yang tepat itu kita lihat pada kurva batas kemungkinan produksi. Jadi saya familiar dengan ini ya. Nah, PPC yang saya sebut ya, karena PPC itu adalah singkatan Production Possibility Curve. Jadi PPC-nya batas kemungkinan produksinya bagaimana. Nah, sebelum saya tampilkan kurva PPC. Nah,
PPC ini dari mana dulu gitu ya. Jadi production possibility curve ini adalah fenomena kelangkaan, di mana terjadi kelangkaan ya. Nah, kelangkaan itu bagaimana, keadaannya seperti apa? Sumber dayanya terbatas gitu ya, sumber dayanya terbatas. Jadi bagaimana cara kita dengan sumber daya yang ada, dengan sumber daya yang ada kita mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada tadi. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya tadi untuk memproduksi barang dan jasa? Nah, kita cari solusinya ya. Kira-kira bagaimana caranya? Caranya yaitu mengoptimalkan produksi barang dan jasa. Nah, dengan batas kemungkinan produksi yang ada. Jadi ini langkah-langkahnya kenapa kita memakai PPC. Nah, ternyata ada fenomena kelangkaan. Nah, jadi batas kemungkinan produksi itu adalah kombinasi dari kita memproduksi dua jenis barang dengan input yang kita miliki. Nah, misalnya ada input A dan input B. Jadi kita mungkinnya memproduksi di skala yang mana gitu ya. Nah, dengan asumsi input produksi kita tetap. Nah ini ya kurva PPC. Yang ini diabaikan saja, ini nggak mau dihapus ya. Nah, jadi ini ada sebuah kurva di mana yang vertikal ini adalah kita memproduksi mobil. Ya, asumsinya ya, ini PPC function Honda ya. Atau PT Honda ini apakah dia akan memproduksi motor gitu ya. Yang horizontal ini motor. Nah, ini titik origin maksudnya ya. Titik origin itu kan titik pusat ya. Nah, titik origin. Nah, semakin jauh dia dari titik origin, maka nilainya semakin besar gitu ya. Itu sudah ketetapan itu. Semakin jauh dari titik origin ini, bukan nol ya, ini origin. Origin itu pusat. Nah, semakin jauh nilainya semakin besar gitu ya, 700, 200, 1500 gitu ya. Nah, ini ada memproduksi mobil dan memproduksi motor. Oke, itu aja dulu ya. Jadi dengan input yang ada, apakah PT Honda ini akan memproduksi mobil dan motor? Nah, caranya adalah kita melihat PPC dari PT Honda ini. Nah, ada di titik A, C, D, B. Nah, kita baca dulu keterangannya ya. PT Honda dengan sumber daya yang dimiliki menghadapi pilihan memproduksi mobil dan motor. Nah, ilustrasinya. Dengan sumber daya yang dimiliki tetap, Honda akan menghadapi berbagai kemungkinan pilihan produksi. Apakah dia akan memproduksi motor atau dia memproduksi mobil. Nah, ada titik A, ada titik C, ada D dan B. Nah, kita nggak boleh pusing dulu ya di titik A. Jadi kita lihat si A seorang aja ya. Nah, kita lihat si mobil, lihat si motor. Nah, si A artinya dia memiliki skor mobil itu 100 ya. Sedangkan motor dia memiliki 0. Nah, 0 ya. Ini 0, 1, 2 gitu ya. Sampai 700 sampai 1500 gitu ya. Nah, jadi di titik A itu adalah PT Hondanya memproduksi 100 mobil dan 0 motor, gitu ya. Nah, lalu bagaimana di titik B? Nah, kalau di titik B juga begitu ya. Di titik B itu PT Honda memproduksi 1500 motor dan mobil berapa? 0 gitu ya. Nah, gitu ya. Mobil 0, 1500 motor. Lalu bagaimana di titik C? Nah, kalau di titik C, nah coba di pause video ini ya.
Nah, apakah sama jawabannya dengan saya? Di titik C itu adalah PT Honda memproduksi 80 mobil. Dan berapa motor? 700 motor. Gampang ya? Nah, 700 motor. Nah, di titik D itu PT Honda memproduksi 50 mobil. 50-nya dari mana? Dari sini gitu ya. 50 mobil dan di titik D ini ada 1.200 motor. Nah, kita udah tahu ya A, B, C, D. Nah, ini sepanjang garis A, C, D, B ini adalah kurva batas kemungkinan produksinya PT Honda. Jadi di sini dia dapat memproduksi. Nah, di luar ini dia nggak mampu lagi memproduksi. Nah, di dalam ini dia bisa memproduksi, tapi dia nggak optimal gitu ya. Kita mencari batas kemungkinan produksinya. Kita cari yang maksimal. Jadi di sepanjang garis yang melengkung ini. Nah, kita membahas tentang opportunity cost-nya. Nah, dari C ke D. Nah, di posisi C ini kan PT Honda-nya memproduksi 80 mobil ya. Nah, ketika dia ingin bergeser dari C ke D, artinya dia awalnya kan 80 nih. Kalau dia bergeser ke titik D, si mobil berkurang menjadi berapa? Dari 80 produksi 50. Jadi kurangnya adalah 30 unit gitu ya. Nah, ini opportunity cost-nya ketika dia menggeser dari titik C ke D. Nah, lalu itu yang terjadi hanya pada mobil saja ya. Lalu bagaimana dengan motor? Nah, motor di awalnya di titik C ya. Awalnya dia memproduksi 700 motor. Karena dia bergeser ke titik D, berubah motornya jadi 1.200 unit. Artinya ada penambahan 500 unit motor. Nah, gitu ya. Itu kemungkinan produksinya. Jadi itu kombinasi ya. Itu kombinasi yang akan terjadi ketika kita menggeser-geser gitu ya. Nah, ini bisa juga ya, dari C ke A, apa yang akan terjadi, dari D ke B, apa yang akan terjadi, gitu ya. Begitu juga dari B ke A, B ke D, gitu ya. Selama kita mempedomani skor-skor ini, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Jadi ada pengorbanan di dalamnya. Oke, kita lanjut di sini ya. Ini adalah PPC PT Honda. Jika titik produksi berada di luar kurva PPC di titik E. Nah, di sini ya, tadi sudah saya bahas sekilas. Jadi di titik E. Di titik E itu berapa produksinya? Adalah 50 dan 300 gitu ya. Nah, di titik E dia memproduksi 50 dan 300 unit motor. Katanya tidak efisien. Nah, kenapa tidak efisien? Karena kita kan ini di titik E ya. Jika kita hanya memproduksi 300 motor, artinya ada sumber daya yang tidak optimal untuk memproduksi motor yang masih bisa kita berproduksi hingga 1.200 ya kalau kita geser ke titik D ini, atau kita bisa mengasumsikan ke titik X ini ya maksimalnya, karena di sini masih ada kemungkinan produksi, kita masih sanggup memproduksi sampai ke garis melengkung ini gitu ya. Nah, jadi sama dengan diri kita sendiri ya, kita nggak optimal menggali potensi, sebenarnya kita sanggup ya, tapi kita masih di apa ya, masih di sini gitu ya. Jadi tidak terkerahkan sumber dayanya secara optimal. Atau jika hanya kita memproduksi motor, maka tidak ada sumber daya yang tidak dioptimalkan untuk memproduksi mobil yang hanya 50 mobil yang masih bisa diproduksi masih bisa diproduksi sampai 95 gitu ya. Nah, di sini
si motor tidak maksimal, si mobil juga tidak maksimal. Jadi kita masih bisa menambah sebanyak 45 unit lagi. Sedangkan motor masih bisa kita tak dikurangi. Oh bukan ya, ini ditambah lagi nih, ditambah lagi 900 unit lagi gitu ya. Nah kalau dari titik E ke D, nah kalau dari titik ke D ke E memang dikurangi 100, kira-kira seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan titik C ke D? Nah kalau titik C ke D, nah ini ditambah ya, ditambah unitnya dari 700 ke 1200. Nah, kita lanjut lagi nih. Jika titik produksi berada di luar kurva PPC. Nah, ini kan garis melengkung ya. Ini garis melengkung. Kemudian titiknya ada di luar garis melengkung. Ini artinya di titik F ini kita memproduksi 80 mobil. Kemudian berapa? Kita memproduksi 1200 motor gitu ya. Katanya tidak terwujud. Nah, kenapa tidak terwujud? Karena kita punya keterbatasan sumber daya ya. Jadi ini kalau orang Minang mah ini nggak mau kuah bayang-bayang setinggi badan gitu ya. Jadi mengukur bayang-bayang setinggi badan. Jadi kemampuannya hanya di garis melengkung ya. Tapi titik produksinya di luar garis melengkung. Artinya ini melampaui atau tidak di luar keterbatasan sumber daya. Jadi batas sumber dayanya hanya pada titik C atau D atau B atau di sini X ya, atau titik A gitu. Jadi tidak terwujud. Nah, lanjut lagi nih. Nah, jika kondisi sumber daya berubah, apa yang akan terjadi? Nah, ini Prediction Possibility Curve 1 ya, PPC 1, PPC 2, PPC 3. Nah, pada PPC 2 ini sumber daya bergeser ke kanan ya. Nah, artinya sumber daya kita semakin bertambah gitu. Ketika PPC ini bergeser ke kiri, artinya ada sumber daya yang berkurang gitu. Jadi semakin ke kanan, semakin besar skornya, semakin ke kiri, semakin kecil skornya. Nah, kita bahas topik yang ketiga. Jadi ada sistem perekonomian. Jadi sistem perekonomian itu apa gitu ya. Jadi sistem ekonomi itu adalah suatu organisasi besar yang menjalani berbagai subjek, objek, serta perangkat kelembagaan dalam tatanan tertentu. Jadi sebuah negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kembali lagi, sistem ekonomi itu adalah yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, jadi yang mengatur manusianya, yang mengatur rakyatnya, masyarakatnya ya, yang sudah dibuat lembaganya. Kemudian sistem ekonomi ini juga berkaitan dengan falsafah atau pandangan pola hidup masyarakat. Nah, makanya jadi pandangan atau pola hidup masyarakat setiap negara kan beda-beda ya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa sistem ekonomi sebuah negara itu bisa berbeda-beda. Nah, suatu sistem ekonomi negara itu bersifat khas gitu ya, khas. Apalagi Indonesia juga khas ya. Nah, sehingga dapat dibedakan dari sistem ekonomi yang diterapkan negara lain. Nah, tugasnya tolong dicari apa itu ekonomi tradisional dan apa itu ekonomi liberal kapitalis bebas, sosialis atau komando atau terpusat sama ya. Sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini baru akhir-akhir ini ya. Nah, kalau dulu kan sosialis kapitalis gitu ya. Nah, kemudian ada campuran. Nah, kalau Indonesia ini campuran karena dia demokrasi, ada yang terpusatnya, ada yang tidak terpusatnya gitu ya.
Nah, kira-kira seperti itu karena dia menganut Pancasila. Pancasila itu luar biasa ya. Bagus sekali. Nah, tinggal pelaksanaannya nih yang diharapkan ya. Nah, dari tugas-tugas yang tadi itu, jelaskanlah berdasarkan pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, dan negara yang dianut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang atau mahasiswa yang di luar yang ingin barangkali ada pertanyaan ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian kuliah saya yang membahas tentang permasalahan pokok ekonomi ya. Saya akhiri materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.